Rasul. Ibrahim Nabi Rasul. Isa Nabi Rasul. Muhammad SAW Nabi Rasul. Manusia selamanya tetaplah manusia. Ia menjadi seorang Nabi dan Rasul. Iya. Sesudah Rasulullah Muhammad tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Dan dia berarti kata Rasulullah. Tapi ketika manusia menjadi Tuhan, tidak. Laisa kamitslihi syai'. Karena salah satu sifat wajib bagi Allah adalah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Tidak boleh ada yang serupa dengan Allah suatu apapun. Makanya Isa Rasulullah. Ketika Nabi Isa menjawab Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci Engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Di antaranya adalah mengatakan bahwa aku adalah Tuhan. Tidak. Jadi Nabi Isa tidak mengakui dirinya adalah Tuhan sebagaimana yang dipersangkakan kaum-kaum Nasara. Isa diajarkan menyampaikan hujahnya dan Allah Ta'ala pun mengajarkan dalam firman-Nya, Ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Diajarkan oleh Allah bahwa dirinya dan ibunya bukan sesembahan selain Allah, melainkan adalah ia Nabi Isa, Nabi dan utusan Allah. Tidak patut jemaah. Nabi Isa diajarkan sama Allah. Gimana sih cara menjawab orang-orang yang selama ini menjadikannya adalah ilah sesembahan? Dijawab sama Nabi Isa, bukan. Rabbi wa rabbakum Allah. Inna Allaha Rabbi. Sesungguhnya Allah itu Rabbi, Tuhan saya, wa rabbakum, dan Tuhan kalian. Hadirin, ketika Nabi Isa mengatakan ini kan berarti menjadi batal semua persangkaan orang-orang yang kufur bahwa Isa adalah Tuhan. Bukan Tuhan. Nabiullah, Rasulullah. Juga termasuk hadirin, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Bahkan ya Allah, kalau aku pernah mengatakan demikian, Engkau sungguh yang paling tahu. Yakni jika hal ini keluar dari ucapanku, Engkau telah tahu ya Allah. Wahai Allah, karena tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Mu. Aku tidak pernah mengatakan hal serupa, meniatkannya atau menyembunyikan dalam hatiku. Aku tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa diriku dan ibuku adalah Tuhan yang harus kalian sembah. Awal mula sikap yang membuat seseorang menjadikan orang lain sebagai sesembahan itu, awal mula sikapnya adalah ulu. Awal mula sikap yang membuat seseorang menjadi menyembah orang lain itu adalah gulu. Apa itu gulu? Apa gulu tadi? Mengkultuskan seseorang. Satu lagi yang lain, berlebih-lebihan. Gulu seperti yang dikatakan tadi, berlebih-lebihan atas sesuatu. Masuk ke ranah yang lebih rinci lagi, mengkultuskan seseorang sampai kita menganggap bahwa ialah pembuat hukum yang hak dan yang batil, sampai ialah menjadi tolak ukur kebenaran. Padahal tolak ukur kebenaran bukanlah dari apa yang orang lakukan, tapi dari apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam utarakan dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan. Bukan karena seseorang ini melakukan, karena selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia tidak bisa terlepas terbebas dari dosa kecuali pasti
memungkinkan ia melakukan dosa kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah berbuat agak lupa, tapi lupanya Nabi pun menjadi hikmah buat kita. Ketika kita lupa dalam sholat, kita harus ngapain? Tapi kalau sekarang, apakah lantas kita memutuskan satu sosok, lalu kita menakarkan halal dan haram ada pada sosok ini bilang halal, kita ikuti halal padahal haram. Sosok ini bilang haram misalnya, lalu kita kemudian mengatakan iya ini haram, padahal itu halal. Bukan begitu. Takut kalau menjadikan seseorang itu kita bersikap bulu ini yang akan menjadikan sikap berlebih-lebihan yang terus kemudian menimbulkan sebagaimana kaum Nasara menjadikan Isa sebagai ilah, sesembahan. Berawal dari sikap apa? Nabi Isa sampai dijadikan ilah bagi mereka bulu. Berawal dari sikap bulu karena berlebih-lebihan. Hindari sikap bulu ini jemaah, objektiflah, bijaksanalah. Sekalipun kepada jemaah yang sering ngaji di Masjid Muhammad Al-Fatih, objektiflah. Kata Imam Malik bin Anas, semua perkataan boleh kalian terima dan boleh kalian tolak, kecuali perkataan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan saya sekalipun yang jemaah kadang catat, mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi, jangan mudah-mudah berhutang. Terus kalau ada lagi perkataannya, itu tadi baru satu, hidup itu bahagia, lalu terus kemudian mencari rahmatnya Allah, terus lalu kemudian kemarin apalagi ada beberapa itu, jangan kemana mentah-mentah juga, sikapi dengan bijaksana. Kalau emang perkataan kami sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, amalkan, lakukan sebaluasnya. Tapi kalau perkataan kami tidak sesuai sama apa yang Allah ridhoi, tinggalkan. Kata Imam Malik bin Anas, semua perkataan boleh diterima, boleh ditolak, kecuali perkataannya yang pemilik kubur ini, yakni adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih apa? Mas, jangan pakai wifi, mas. pakai data. Ya Allah, kita lanjutkan lagi. Jadi tentang gulu tuh harus bersikapnya bijaksana. Apalagi jamaah kan udah tuntut ilmu lama jamaah. Penuntut ilmu beda sama awam. Kalau awam taklid, mereka mengikuti pendapat. Nggak buta juga taklid. Dia mengikuti pendapat yang rajih. Udahlah, saya mau benernya gimana sih? Ya benernya begini. Ya udah dia begini. Ini harus lurus. Ya udah dia jalan lurus. Tapi kalau jamaah kan setiap hari udah ngaji. Maka bersikapnya juga bukan sikap taklid semata, tapi sekarang udah mulai menjadi talibul ilm, menjadi talib, para penuntut ilmu. Fi marhalatit tahammul, dalam proses kita mencari ilmu ini, berusaha kita menghadirkan kebaikan dalam diri kita ini, kita membawa segala kebermanfaatan buat diri kita ini. Prosesnya itu harus baik plus sikapi dengan bijak. Jangan sampai berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan ini punya potensi yang merusak cukup besar jemaah. Salah satunya perkataannya Al-Imam Ibnu Jama'ah, diantaranya kurang lebih kalimatnya, bahwa kita ini belajar untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan kita belajar ini, sebagian para ulama juga sering menyampaikan, kunna nata'allam li anfusina ala ilmu rahima baina ahli, kata para ulama. Kalau kita belajar itu sebenarnya kita belajar untuk diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri sebelum orang lain. Al-ilm rahima baina ahli, dan ilmu itu setelah kalian makin pelajari harus menimbulkan, memunculkan, menghadirkan rasa cinta
malah ilmu itu menghadirkan kebencian antara sama kaum muslimin. Adapun kekeliruan dari kaum muslimin atas apa yang mereka sedang upayakan atau lakukan, wajib bagi kita memperingatkan, tapi tidak terus kemudian menghadirkan kebencian yang amat dalam kepada sesama kaum muslimin, padahal mereka saudara kita sesama kaum muslimin. Ilmu menghadirkan rahmah, kasih. Ilmu menghadirkan rahim, sayang. Ilmu juga yang membuat kita berkasih sayang. Harus bersikaplah bijaksana. Ilmu ini harus dipandang dengan penuh kasih sayang. Jadi nanti kalau melihat ada orang, lah kok masih maksiat, lah kok belum sholat, karena pandangannya pandangan rahmah, dia membenci apa yang dia tinggalkan dari kewajibannya, tapi tidak untuk orangnya. Membenci sifat dan sikapnya, perilakunya kita benci, tapi orangnya kita rangkul untuk kembali kepada Allah. Karena mau bagaimanapun ya hadirin, yang namanya orang itu kalau masih hidup, dia punya potensi untuk jadi baik. Kalau selama dia masih hidup, punya potensi untuk taubat sebelum wafat, maka minta sama Allah 3, kata Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama, mintalah kepada Allah surga yang paling tinggi. Yang kedua, mintalah kepada Allah bertaubat sebelum wafat. 3, mintalah kepada Allah agar kita semuanya istiqamah sampai kita nanti wafat husnul khatimah. Diulangi, yang pertama minta apa? Surga yang paling tinggi. Yang kedua minta taubat sebelum wafat. Yang ketiga minta istiqamah sampai husnul khatimah. Itu hadirin. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit ya Allah, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nabi Isa diangkat ke langit. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Wa ma qataluhu, tidaklah Nabi Isa itu terbunuh. Wa ma salabuhu, tidaklah Nabi Isa itu disalib. Walakin syubbiha lahum, melainkan yang mereka salib, yang mereka bunuh itu adalah yang diserupai, syubbiha lahum, yang diserupai dengan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat Allah ke Rafiqil A'la, ke tempat yang paling tinggi di langit. Siapa yang menjaganya? Allah. Apakah Nabi Isa akan turun ke atas muka bumi lagi dengan penuh keimanan? Kita jawab iya. Nabi Isa akan kembali ke muka bumi mengikuti syariatnya siapa Nabi Isa nanti? Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugasnya? Memusnahkan babi, memusnahkan Dajjal dari atas muka bumi. Ini tugasnya Nabi Isa. Dan buat kita kaum muslimin, beriman sama hal ini jelas, nggak ada keraguan sedikit pun, jelas kita beriman jemaah. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Maksudnya kalau kalian jujur, kalian dapatkan manfaat dari kejujuran kalian. Kalau kalian tahu siapa yang berhak disembah, maka kalian akan mendapati manfaat atas kebenaran yang kalian pegang. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La
ma'budu bihaqqin illallah, nggak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Muhammad adalah rasul dan utusan Allah. Lahum jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Allah berfirman, mereka yang benar, berkata benar, bersikap benar, tidak menjadikan selain Allah adalah ilah atau sesembahan, mereka inilah yang lahum jannat, baginya adalah syurga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha abada, masuk syurga mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nggak akan ada lagi sedih di syurga, nggak akan ada lagi kecewa di syurga, nggak akan ada lagi penderitaan di syurga, nggak akan ada lagi kemiskinan di syurga, nggak akan ada lagi kesengsaraan di syurga. Semua isinya nikmat, dapat nikmatnya selamanya. Bahagia isinya dalam syurga, bahagianya selamanya. Senang-senang saja kita di dalam syurga, senang-senangnya selamanya. Penuh dengan kekayaan kita di dalam syurga, kekayaan kita miliki selamanya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, orang termiskin di syurga adalah orang yang Allah berikan daripada dunia dan seisinya, dunia dan seisinya, dunia dan seisinya, dunia dan seisinya, dunia dan seisinya. Berapa kali? 5. Lalu kata Nabi, dan untuknya 10 kali lipat dari apa yang ia baru saja terima. Berarti berapa kali lipat? 50 kali lipat mendapatkan dunia dan seisinya. Itu bagi siapa? Kata Rasulullah, orang yang paling miskin. Orang yang paling miskin di syurganya Allah punya 50 kali dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Jangan jual jemaah akhirat kita cuma demi dunia yang gak seberapa. Jangan bohong cuma karena supaya dapat keuntungan yang gak seberapa. Berapa sih jemaah? Berapa sih kita untung? Kita jual beli bohong. Pernah tabrakan gak motornya mas? Oh, motornya gak pernah tabrakan. Atau kita bohong. Berapa Anda bisa jual selisih? Kalau tabrakan 7 juta, kalau nggak pernah tabrakan 8,5 juta. Demi 1,5 juta selisih itu Anda berbohong. Lalu 1,5 juta mau dipakai nuker surga, 1,5 juta mau dipakai nukerin lahum jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Nggak sebanding sama Allah, nggak sebanding. Kita mau nyari apa jemaah? Mau nyari apa kita hidup ini kalau bukan berusaha berproses cari surganya Allah? Jadi yang mana yang harus dipilih? Akhirat atau dunia? Itu bukan pilihan karena dua-duanya saling nyambung. Enggak. Harus milih akhirat kan? Gimana cara kita beramal dapat akhirat kalau bukan lewat wasilahnya amal-amal dunia? Jadi itu bukan pilihan, melainkan dua-duanya. Akhirat memang tempat kesudahan kita. Cara menanam nanti panenan di akhirat adalah dengan beramal soleh di dunia. Jadi dunia memang tempatnya kita beramal soleh. Ya ngaji, ya taklim, ya berbuat baik, ya berbuat kebaikan, ya memudahkan kita dalam segala hal. Mudahin urusannya orang, sedekah, majelis ilmu, majelis taklim, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha. Mengajar, balighu anni walau ayat, punya ilmu satu, walaupun satu ayat, ajarkan sama yang lain. Buka potensi kebaikan, bisa beri apa? Mikrofon, ya udah belikan mikrofon, sebar luaskan supaya nanti banyak orang bisa ceramah, bisa sampaikan ilmu dengan mik tersebut, kita panen pahalanya. Bisa berbuat apa nih? Ayo lakukan. Berbuat baik lakukan, berbuat buruk tinggalkan. Ingat, ala inna silatallaha hiyal ghaliyah, ala inna silatallaha al jannah. Nabi bersabda, yang Allah tawarkan pada kalian
Untuk dapat dunia capek nggak jemaah? Capek. Mau dapat uang 1 bulan 500.000 aja, capek nggak? Capek. Untuk bisa punya beli tanah di Kedeling, Sribit, Paguan, Wonolelo, Margorejo dan sekitarnya, capek nggak? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Berangkat pagi pulang capek loh. Ada yang bahkan jam 2 udah berangkat. Untuk dapat dunia capek loh jemaah. Masa untuk dapat surga kita nggak bercapek-capek? Untuk membeli dunia capek jemaah. Untuk membayar dunia capek. Apalagi untuk surganya Allah. Masa kita nggak mau capek-capek? Masa kita nggak mau capek-capek ngaji? Habis subuh jangan tidur. Iya sih capek, tapi kan saya capek habis subuh. Maunya tidur. Ya semuanya pengennya tidur, emang enaknya tidur. Tapi kan kita berusaha untuk nabung amal salih. Kita lagi mau nabung amal salih supaya nanti kita pulang ada catatan. Hari ini kita wafat. Misalnya, contoh. Udah siap ya jemaah? Hari ini kita wafat. Nanti kan dicatat. Pagi ini hambaku ikut kajian subuh sampai syuruk. Masya Allah. Kayak apa tuh jemaah? Pagi ini hambaku ikut kajian subuh syuruk, catatannya. Dan tadi sebelum dia subuh syuruk kajian, dia sudah membaca Sayyidul Istighfar yang kata Nabi riwayat Bukhari, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, wafat di petang hari, baginya penghuni syurga. Barang siapa baca di petang hari, wafat sebelum pagi harinya, dia juga dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Jadi seneng gak? Catatannya pas mati kita hari ini, kita mati hari ini misalkan jemaah. Pagi tadi kita membaca Sayyidul Istighfar. Pagi tadi kita kajian subuh syuruk. Pagi tadi kita sholat subuh berjamaah. Tadi habis sholat subuh lalu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Berzikir kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali, digenapkan 100 dengan satu kalimat, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi? Allah hapuskan sebanyak apapun dosamu, walau dosamu sebanyak buih di lautan, dihapus sama Allah. Apalagi kata Nabi Muhammad SAW, man qara'a Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ila akhiri ayat. Kata Nabi, fi kulli duburis salat, di setiap selepas salat wajib yang 5, Allah jaminkan dia masuk syurga, dan tidak ada yang menghalangi masuk syurga kecuali kematian. Artinya kalau hari ini Anda mati, Anda punya perbekalan untuk menghadap Allah. Zikir, baca ayat kursi lepas sholat, baca Sayyidul Istighfar, ikut kajiannya kajian subuh syuruk, ditambah lagi Anda QRIS, ditambah lagi kita sedekah subuh, ditambah lagi nyatet jok di-upload. Meninggal Anda nanti jam 7 pagi, uploadannya masih jalan 24 jam. Bahagia gak? Bahagia gak dir? Insya Allah bahagia. Bahagia tapi jangan sekarang. Masya Allah. Loh, if you always ready, then you don't have pakai nih. If you always ready, then you don't have to get ready. Kalau kita selalu siap, maka kita nggak perlu siap. Kan siap kan? Pagi udah sholat tahajud, di waktu sahur beristighfar,
sholat subuh berjamaah, lanjut zikir. Di dalam zikirnya ada bacaan ayat kursi yang kata Nabi, siapa yang baca ayat kursi selepas 5 waktunya, nggak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Artinya kita mati hari ini masuk surga insya Allah jamaah. Ditambah lagi kajian subuh syuruk. Sebelum kajian subuh syuruk tadi baca apa? Zikir pagi. Di antaranya adalah sayyidul istighfar. Kata Nabi, siapa yang baca sayyidul istighfar di waktu pagi, wafat sebelum petang, dijamin masuk surga. Siapa yang baca di waktu petang, wafat sebelum pagi, dijamin masuk surganya Allah. Coba bayangin nanti. Ditambah lagi Anda sedekah. Tidaklah sedekah itu kecuali menolak daripada bala-bala yang datang. Balanya di akhirat apa? Azab. Makanya kita dijauhkan dari azab. Dan sedekah itu menerangi alam kubur. Ya Allah, besok itu kita sendirian aja nih. Sendirian, gelap-gelap, ditutup sama tanah. Yang menerangi sedekah-sedekah kita. Udah makin dekat waktunya jemaah, ayo siap-siap. Kalau kita selalu siap, kita nggak perlu siap. Makanya persiapannya setiap hari. Udah tenang jemaah, pagi ngamal, jaga hati, ikhlas. Pokoknya ngaji ikhlas. Ciri-ciri ngaji ikhlas itu dia nggak mandang, yang penting ngaji. Dia nggak mandang dia harus bagaimana gitu. Nggak. Yang penting ngaji. Ciri-ciri ikhlas mah dicaci nggak terbang, dipuji tidak tumbang. Udah sebentar lagi, udah mepet nih jemaah. Umur makin hari makin nambah. Makin hari makin muda apa makin tua? Makin tua. Kemarin rambut masih hitam, sekarang udah ada putihnya. Janggut masih hitam, sekarang udah ada putihnya. Mata yang dulu jelas melihat jernih, sekarang udah harus pakai kacamatanya. Kaki yang kemarin kuat, sekarang persendiannya bermasalah, ada persoalan. Ayo, ini udah tanda-tanda semakin hari makin dekat. Kita mau pulang loh jamaah. Kita mau pulang loh hadirin. Mau nunggu apa sih hadirin? Ayo beramal, semangat, masih hidup. Bisanya sedekah ya sedekah, bisanya hadir kajian ya kajian, bisanya catat ya sebarluaskan sosial media, sebarluaskan. Bisanya ngapain ya lakukan. Jangan sampai seseorang itu menyia-nyiakan harinya tidak beramal saleh. Nyesel pasti. Pagi bangun amal salih, siang amal salih, sore amal salih, malam amal salih, amal salih. Kata Nabi SAW, fattaqullaha mastata'tum. Beramal salihlah kalian, bertakwalah kepada Allah sekuat tenaga. Apa yang bisa dilakukan? Kalau kita nurutin hawa nafsu, ntar gak banyak beramal kita nih hadirin. Nafsu kita bilang pengennya malas. Subuh enaknya tidur. Nafsu kita tuh enak bilang begitu. Tapi umur gak ada yang tahu. Anak kita belum tentu umurnya lebih panjang dari kita. Boleh jadi anak kita mendahului kita. Apakah dikira yang muda gak akan mati duluan? Enggak. Boleh jadi yang muda pulang duluan. Ayo siap-siap jemaah. Waktunya mepet nih. Waktu kita nih mepet. Siap-siap. Semangat beramal. Jangan ditunda. Kata Nabi Muhammad SAW, badiru bil a'mal. Bersegera kamu itu dalam beramal. Jangan ditunda-tunda. Orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang bersegera dalam beramal salih, tidak menunda dalam setiap potensi kebaikan. Pagi dia punya niat baik, pagi itu dia eksekusi. Gak nunggu sore. Sore punya niat baik, sore itu juga dia beramal. Gak nunggu pagi. Malam-malam jam 2 dia bisa beramal, maka dia bangun, dia beramal salih jam 2. Ada sesuatu untuk dibayar dari hutang yang dia masih memiliki hutang tersebut menjadi tanggungan, lunasi hutangnya jemaah. Orang yang paling bahagia, orang yang tidak pernah menunda-nunda dalam beramal. Itu orang yang paling bahagia.
jangan ditunda. Karena kalau kita berbuat benar, nanti kebenaran itu manfaatnya buat kita sendiri, jemaah. Kita buat baik, kita buat benar, kebenaran, kebaikan itu buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Lagi orang-orang yang jujur, lahum jannatu tajri min tahtihal anhar, lahum jannatu tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kalau kita jujur, ada surga menunggu. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha abada, hidup kekal selama-lamanya. Dapat nikmat di dunia selamanya atau sementara? Sementara. Punya jabatan tinggi di dunia selamanya atau sementara? Kuat fisik kita di dunia selamanya atau sementara? Banyak uang kita di rekening selamanya atau sementara? Bagus handphone yang kita beli baru saja, selamanya bagus itu atau sementara? Beli handphone yang paling canggih hari ini, 10 tahun lagi dia jadi handphone yang paling jadul, betul? Beli motor paling bagus hari ini, keluaran 2024, 2023 akhir, 2024 awal, 10 tahun lagi motor itu jadi motor yang paling jadul. Itulah dunia. Senangnya sementara, bahagianya sementara, punya kuasanya sementara, sehatnya sementara, hartanya sementara. Kalau di akhirat lain cerita, hadirin. Di akhirat khalidina fiha abada, khalidina fiha abada, khalidina fiha abada, khalidina fiha abada. Masuk surga kamu selamanya, kaya kamu selamanya, senang kamu selamanya, bahagia kamu selamanya, hidup selama-lamanya, gak ada lagi kematian. Ayo sebentar lagi jemaah, akan tiba masa diumumkan nama kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Fulana binti Fulan. Nanti kita kumpul lagi sama pasangan kita, ketemu lagi, anak kita yang wafat duluan ketemu lagi, orang tua kita yang telah wafat ketemu lagi, kakek nenek dan leluhur-leluhur kita ketemu. Kalau di surga ketemu, nanti sama-sama ahli surga ketemu. Makanya minta sama Allah jemaah itu selamanya di sana, hadirin. Kata para ulama, demi Allah, kalau mereka mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kami, kami bahagia mencari surga walaupun fisik kami lelah. Kami bahagia beramal salih walaupun kami tak punya harta dan dunia dalam genggaman kami. Kami bahagia ngaji setiap subuh walaupun mereka menganggap tidur lebih mengasihkan bagi sebagian orang. Demi Allah, kalau mereka tahu apa yang ada dalam hati kami, niscaya mereka membelah dada kami untuk direngkuhnya hati-hati kami, diambilnya, dimasukkan ke dalam hati mereka. Tapi ternyata hidayah itu mahal jemaah. Hidayah itu milik Allah. Hanya Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki adalah mereka yang menjemput. Semua Allah bagi hidayah. Iya, seperti matahari yang Allah terbitkan setiap hari. Seperti itu Allah berikan sinyal hidayah. Setiap orang dikasih, tapi nggak setiap orang memanfaatkan lalu menjemput. Banyak menerima matahari, tapi nggak setiap orang bekerja dengan matahari. Dipakai matahari untuk jemur pakaian agar kering, dipakai matahari untuk berolahraga agar sehat. Nggak semuanya. Hidayah sama. Semua
Ada kesempatan dipakai untuk yang sia-sia. Ingat jamaah, masa muda kita kemarin udah habis untuk banyak berbuat dosa jamaah. Masa muda kita kemarin udah habis untuk foya-foya, untuk leha-leha, untuk terlena, untuk terbuai dengan dunia, untuk lalai dari perintah-perintah Allah. Berapa banyak kita gak sholat waktu masih muda? Berapa banyak kita gak puasa ketika waktu masih muda? Berapa banyak maksiat yang dilakukan ketika masa muda? Berapa banyak masa muda dihabiskan untuk hal yang sia-sia? Berapa banyak sampai akhirnya masa tua pun kita gak bisa baca Quran, terus kita mau pulang kepada Allah dengan apa jamaah? Masa muda udah habis semuanya. Bisa bahasa Inggris, jago bahasa Mandarin, jago bahasa Jepang, jago bahasa Arab. Silahkan. Jago Quran juga kalau bisa. Udah lama kita jauh, ayo kita kembali. Nanti kalau kita udah mati gak bisa balik lagi loh jamaah. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Laula akhartani, ya Allah, tunda sebentar aja. Saya mau beramal saleh ya Allah, fa asaddaq. Saya mau sedekah, saya mau membenarkan risalah-risalahnya Rasulullah, saya mau beriman, tunda sebentar aja Allah, boleh nggak? Kalau kematian sudah datang nggak bisa ditunda. Kalau kematian sudah datang nggak bisa ditunda. Lihat kemarin waktu orang tua kita sakaratul maut, kita menalkinnya kayak apa beratnya jemaah. Itu besok posisi kita seperti itulah hadirin. Lihat kemarin saat anak kita sakaratul maut. Mas Herman, lihat saat kemarin kita sakaratul maut hadirin. Lihat saat kemarin orang tua, pasangan kita, anak kita sakaratul maut. Berat loh jemaah. Besok kita begitu tuh, wafat. Kalau kita jujur, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Yang penting jadi orang tuh jujur aja jemaah. Jujur. Disuruh sama Allah ya manut. Kita kan udah kebanyakan memperturutkan keinginan kita kan daripada keinginannya Allah. Kita punya keinginan, punya. Allah punya keinginan nggak? Punya. Lebih banyak kita memperturutkan keinginannya siapa? Keinginan kita atau keinginannya Allah? Kita, diri sendiri. Yang penting mau saya begini ya Allah, terserah deh. Yang penting mau saya begini ya Allah, terserah deh. Lebih banyak kita memperturutkan keinginan diri kita sendiri daripada kemauannya Allah. Makanya ayo ikuti maunya Allah. Allah maunya gimana? Ikuti jemaah. Sebentar aja jemaah. Taat itu cuma sebentar aja, cuma sampai mati. Sholat juga sebentar, cuma sampai mati. Taat juga cuma sebentar, cuma sampai mati. Gak lama loh hadirin, bentar aja kok. Bentar jemaah. Terakhir, lillahi mulku samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan milik Allah lah kerajaan bumi dan apa yang ada di antaranya, dan Dia yang Maha mengetahui dan Dia yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an
Semoga nama-nama kita dicatat sebagai nama-nama ahli syurga. Kalaulah ada nama kita dicatat sebagai ahli neraka, Allah hapus segera. Dan Allah ganti dengan pantasnya kita menjadi nama-nama yang menduduki syurganya Allah, syurga Firdaus ya Allah. Insya Allah. Semoga Allah jadikan kita amal solehnya ikhlas, sedekah-sedekahnya diterima, sholat-sholat kitanya jadi sholat-sholat yang khusyuk, baktinya kita pada orang tua dicatat oleh Allah, bangunnya tiap subuh, kajian subuh syuruk dicatat oleh Allah. Insya Allah jemaah, insya Allah jemaah, insya Allah kita jadi hamba Allah yang dekat dengan kebaikan. Istiqomah ya jemaah. Nanti ada waktunya. Mungkin saya nggak mau bersamai lagi, karena saya harus berpulang ke pangkuan Allah, dan pasti terjadi, pasti saya akan pulang. Akan tiba masanya kita nggak lagi bisa ngaji kayak gini. Tapi jamaah tetap bisa ngaji walaupun sama yang lain. Akan datang masanya itu, cepat atau lambat, dalam waktu dekat atau mungkin masih juga tetap akan jangka waktunya dekat, pasti datang. Bersiap, ayo sekarang juga nih. Jangan ditunda, jangan bilang besok, jangan bilang nanti. Istiqomah aja, lempeng aja. Istiqomah tuh butuh circle loh jemaah, butuh temen. Jemaah kalau bisa tiap hari ngaji, tiap hari ngaji seminggu sekali bagus. Tapi tahu nggak gimana caranya kita bisa jadi hamba yang paling dicintai sama Allah? Ternyata bukan yang cuma setahun sekali, bukan yang cuma sebulan sekali atau seminggu sekali. Tapi kata Nabi, ahabbul a'mal. Kalau kamu mau punya suatu amalan, yang amalan ini amalan yang paling Allah cintai, adwamuha, rutinlah, konsistenlah. Wa in qalla, walaupun sedikit, walaupun ngajinya cuma sebentar, walaupun kajiannya cuma 10 menit, 7 menit, 5 menit, 3 menit, yang penting ngaji. Walaupun bukan saya yang membersamai, walaupun nanti ngaji sama Ustaz Ilham, istiqomah itu di situ jemaah. Nanti istiqomah itu diuji saat mungkin kita sudah berhadapan dengan situasi yang berbeda. Istiqomah kita diuji. Masih istiqomah sergap ngaji nggak? Bentar aja, nggak lama, sebentar lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, pantaskan kami masuk syurga ya Allah. Pantaskan kami masuk syurga ya Allah. Pantaskan kami masuk syurga ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Jauhkan kami dari neraka sejauh timur dan barat ya Allah. Anugerahi kami sakinah mawaddah rahmah keluarga kami, salih-salihah putra-putri kami. Ikhlas kami semua dalam setiap amal salih yang kami lakukan. Jadikan hari-hari kami adalah hari-hari yang penuh dengan kebermanfaatan. Jadikan kami manusia yang paling luas manfaatnya untuk sesama ya Allah. Anugerahi hati, jiwa, iman dan amal kami selaras dengan apa yang kami ucapkan, dengan apa yang kami niatkan. Ya Allah, bantu kami ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk selalu istiqomah. Wafatkan kami semua kelak di tanah suci Mekah atau Madinah. Wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.